Woi, ingat, bangun. Coba lihat, yang diberikan pinjol ke masyarakat itu berapa? Ya, masih dengan saya, Ahmad Junaidi. Ini ada satu berita bajingan. Ya, enggak bener. Berita agak bener ini. Walau pinjol ilegal marak, industri fintech berkontribusi positif ke pemulihan ekonomi nasional. Kan enggak bener. Kita flashback ke belakang. Kenapa kok ke pemulihan? Ini kan ada dua sudut pandang. Yang pertama, karena dilihat dari mana? Dari pajak. Ingat, pajak itu kan berarti pendapatan dari perusahaan. Jadi kalau pinjolnya ilegal itu marak, yang menyetor pajak itu kan hanya pinjol legal. Pinjol ilegal kan tidak pernah setor pajak. Wong keberadaannya ilegal, mau dicari kemana? Ke neraka, gak ketemu. Pajaknya itu kan didapat dari pendapatan. Anggap sekarang pinjol legal loh ya, diingat pinjol legal. Itu memberikan utang ke masyarakat 100 miliar. Dapat bunga, laporannya mungkin ya 5%, paling besar lah. Berarti kan keuntungannya 5% kan 5 miliar. Dia setor pajak berapa? Berapa persennya dari 5 miliar? Kan itu yang dihitung. Padahal tidak tahu bagaimana dia dapat keuntungan 5 miliar itu kan meres masyarakat, meres kita semua, ya kan? Kalau kita tidak diperes bagaimana? Nyebar data kita, kan seperti itu. Itu dari satu sudut pandang. Sudut pandang yang lain bagaimana? Sudut pandang yang lain itu dengan adanya pinjol itu menggerakkan, membantu ekonomi masyarakat dalam bisnis. Woi, ingat, bangun. Coba lihat, yang diberikan pinjol ke masyarakat itu berapa? 1 juta, 2 juta, 3 juta. Bisa dipakai apa? Dagang cilok, dagang cireng, cukup? Gak cukup lah. Yang ada hanya uang 1 juta, 2 juta itu hanya dihabis untuk konsumtif. Itu masalahnya. Dan kita, para korban pinjolers ini dipaksa untuk membayar sekian kali lipat untuk mengembalikan. Nah, masalahnya kan di situ. Jadi kalau dianggap menggerakkan ekonomi, Kak, justru kalau ada lihat beberapa berita kemarin, dunia pinjol itu masih sangat memberikan keuntungan bagi pelaku bisnis. Karena keuntungannya yang sekian kali lipat, bahkan mungkin saya bilang 100 kali lipat lebih. Makanya kalau kita baca berita hari ini per 18 Januari, kita lihat ada dana 1 triliun lebih masuk ke dunia pinjol. Karena apa? Menguntungkan. Mana ada bisnis di zaman pandemi ini yang bagus? Sulit. Salah satunya masih jalan pinjol. Sampai bulan Oktober tahun 2021, kalau Anda baca lagi, ada 272 triliun duit yang berputar di dunia perpinjolan ini. Karena saking menguntungkannya. Padahal itu hanya dari 141 aplikasi legal. Padahal kita semua tahu legal dan ilegal banyak mana? Banyak ilegal. Satu legal mungkin ada 10 ilegal. Bahkan bisa 20 ilegal. Kalau kita buka kayak gunung es, yang atasnya hanya 20-30%. Tapi di bawahnya kayak gunung es. Berarti berapa ratus triliun yang masuk dalam dunia pinjol. Dan ini ingat Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu sekalian ingat, ini menyengsarakan rakyat Indonesia. Tetapi bagaimana kepada para penguasa? Coba para penguasa, Anda tutup mata, kasihan rakyat di bawah. Kasihan masyarakat di bawah yang ditekan habis. Dan bagi Anda para DC, dosa Anda tidak akan termaafkan itu. Dosa Anda tidak akan termaafkan. Segera bertobat para DC yang masih nekan orang untuk bayar pinjol. Kalau saya tidak punya kerjaan lain, Pak Jun, gabung di kantor hukum Nenggalalugoro. Saya terima kok. Bahkan silakan japri saya. Bilang, Pak, saya DC pengen bergabung di kantor hukum Nenggalalugoro. Sampaikan. Saya akan bantu. Saya juga mantan debt collector kok. Ya, kasihan. Karena apa? Anda sekarang itu para DC itu menguntungkan para pemilik modal yang kebanyakan bukan dari bangsa Indonesia. Kemarin satu kasus digerebek, ternyata pemodalnya dari negeri tirai bambu.
Ya, itu ingat. Jadi saran saya kepada Anda sekarang, coba mulai ayo dikuatin bareng-bareng, nggak usah dibayar pinjol itu. Bahkan kalau perlu sekarang yang sudah kuat ya, sudah stop, nggak usah bayar. Ajak orang-orang semua untuk nggak bayar pinjol, biar tutup pinjol di Indonesia. Sampai sekarang kan masih beredar banyak. Pak, kalau enggak kita takut diteror. Diteror kemana? Ke keluarga. Datang ke KHNA terdekat, minta bantuan untuk dampingi ke keluarga. Pak, saya takut dikeluarkan dari perusahaan, minta ajak, bikin surat kuasa, ajak KHNA di perwakilan terdekat Anda untuk dampingin Anda ke HRD Anda, biar bantu jelaskan. Jadi bisnis pinjol ini biar mati. Kalau Anda bayar terus pinjol ini dengan alasan takut, Anda berarti menyuburkan pinjol di Indonesia. Semoga bermanfaat.